Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4121. Kellan Ruiz nampak baik-baik saja dalam waktu yang panjang sejak dia bertarung dan membunuh orang di dunia bawah. Dia terus-menerus menunjukkan niat membunuhnya. Jika bukan itu masalahnya, mungkin dia akan mati 1000 kali saat ini. Saya akan mati. Kellan membeku sebelum secara naluriah berbalik untuk melihat cermin di belakangnya. Saya membeli ini di pasar barang antik hanya untuk pajangan, Sir York. Benda itu hanya beberapa ratus dolar. Apa masalahnya? Seorang gangster seperti Kellan hanya percaya pada kekuatan sejati. Dia tidak akan tertarik pada hal-hal tahayul seperti ini. Itu sebabnya dia tidak mempercayai kata-kata Harvey. Lagi pula, tidak ada yang perlu bertarung jika hal-hal seperti ini ada. Semua orang hanya akan mengandalkan hal-hal seperti seni geomansi. Dia percaya bahwa Harvey hanya mengolok-oloknya saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa Harvey benar-benar menghancurkannya, dia akan mengira Harvey hanyalah seorang penipu. Kamu tidak harus percaya padaku, jawab Harvey. Kellan dengan cepat mengangguk. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan segera menyingkirkannya. Harvey tersenyum. Jika kamu mendapat masalah, ingatlah selalu untuk membawa pisau yang kamu pegang. Benda itu bisa menyelamatkan hidupmu. Yang mengatakan, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Kemudian, Harvey berbalik dan pergi. Kellan tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia harus mengakui bahwa Harvey sangat kuat. Tapi dia tidak akan membodohi dirinya sendiri. Saat Harvey pergi, Kellan memegang tangannya sambil bergerak ke bawah. Berencana pergi ke rumah sakit. Begitu dia keluar dari pintu depan, sebuah genteng terlepas dari atap dan menghantam kepalanya. Kellan berteriak marah sebelum dia mengambil langkah yang salah ke selokan yang kotor. Kakinya terkilir. Sambil terus-menerus memaki sepanjang jalan menuju mobilnya, seorang bawahan membuka pintu sebelum mobil melaju seolah-olah kehilangan kendali. Yang kemudian menabrak trotoar sebelum terbakar. Kellan dan beberapa bawahannya saling memandang. Mereka sangat ketakutan. Apakah Harvey benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Cepat, ambilkan pisauku. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupku. Kellan hampir menangis. Pukul 12 siang. Harvey kembali ke villa keluarga Zimmer. Dia menekan bel pintu. Mandy Zimmer keluar segera setelah itu. Dia menatap Harvey sebelum membawanya masuk. Gabriel Lee dan Avery Foster juga terlihat di dalam. Semua orang sedang makan bersama. Gabriel juga membawa banyak hadiah. Secara alami dia ada di sini untuk permintaan maaf. Lagi pula, dia perlu memberi kompensasi untuk lukisan palsu itu. Cynthia Zimmer dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat saudara iparnya. Di sisi lain, Gabriel dan Avery dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia merasa sangat terhina setelah Harvey mengungkap kecurangannya. Seiring dengan identitas Harvey sebagai menantu keluarga, Gabriel semakin membencinya. Kamu belum makan, kan, Harvey? Cynthia tertawa malu-malu. Ayo, ini sup ayam kesukaanmu dengan jamur. Bab 4122. Cukup. Yang kamu lakukan hanyalah makan. Tidak ada kursi tersisa untuknya. Makanannya bahkan tidak cukup untuk kita semua. Tutup mulutmu dan makan. Atau segera pergi dari sini. Lilian menyela. Cynthia Zimmer menunjukkan ekspresi pahit. Kita hanya perlu menambahkan kursi lain. Lagi pula kita adalah keluarga. Keluarga. Dia bukan keluarga bagi kita. Aku sudah memberinya rasa hormatku dengan membiarkan dia tinggal di sini. Lebih penting lagi, bayi laki-lakiku bahkan belum kenyang.
Tidak ada makanan untuk kotoran tak berguna seperti dia. Lilian Yates menghina Harvey York tanpa henti dan tanpa jeda saat dia menunjukkan tatapan yang tajam. Kamu memperlakukanku lebih baik daripada ibuku sendiri. Seru Gabriel. Bagaimana kamu tahu kalau aku makan banyak? Semua yang ada di atas meja bahkan tidak cukup untukku sendiri. Cynthia menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kupikir kita sudah sepakat bahwa sup ayam itu untuk Harvey. Diam. Lilian benar-benar marah setelah mendengar Cynthia membalas. Aku akan mengusirmu bersama dengan orang biadab ini jika kamu tidak tutup mulut. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya tidak peduli sebelumnya. Tetapi pria ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita saat ini. Lilian memutar matanya sebelum mendengus. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menikah lagi. Namun dia hanya membawa mulutnya. Orang-orang seperti itu selalu memakan kata-kata mereka sendiri. Itu benar. Dia akan baik-baik saja selama sisa hidupnya. Lagi pula dia sudah memakan biji rami. Mandy Zimmer mengerutkan kening. Cukup. Aku yang memanggil Harvey ke sini. Jika kamu akan memarahi siapapun, maka itu seharusnya aku. Kau yang memanggilnya. Lilian mendidih karena marah. Ingat apa yang aku katakan tentang kotoran ini. Jika dia bisa melunasi hutang keluarga, maka aku akan membiarkan dia menikah lagi denganmu. Jika tidak, dia bahkan tidak diizinkan menginjakkan kaki di sini selama sisa hidupnya. Sejak dia kembali, dia pasti membawa sesuatu. Kan? Tunjukkan uangnya. Lalu kamu bisa makan bersama kami. Aku bahkan akan meminta maaf padamu. Jika tidak, maka enyahlah. Berhenti merusak pemandangan. Simon Zimmer meraih sepasang peralatan sebelum menghela nafas. Dia baru saja mengamuk kemarin. Harvey. Semuanya akan berlalu begitu kamu meminta maaf. Kita bicarakan uangnya nanti. Diam. Siapa yang menyuruhmu lari? Lilian memelototi Simon sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Kau benar-benar tidak menghormatiku di sini. Tentu saja. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Seorang pria tidak pernah mengingkari janjinya. Pria sepertimu harus tahu ini. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dunia berputar di sekitarmu hanya karena kamu telah menerima segalanya dari keluarga. Kan? Gabriel Lee tertawa dingin setelah mendengar kata-kata itu. Tidak perlu menamparnya lagi. Ibu, ini kedua kalinya aku melihat pria ini. Tapi aku sudah bisa melihat sifat aslinya. Dia hanya pamer. Jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, maka aku akan memasukkan piring ini ke dalam mulutku. Harvey benar-benar mengabaikan Lilian dan Gabriel yang membuka mulut sebelum dia membanting dokumen dan cek di atas meja. Bab 4123. Bam. Ini hutang kamar dagang Newgate. Bam. Ini kontrak 5 tahun mereka. Bam. Ini 44 juta dolar. Biaya kolaborasi untuk tahun ini. Mereka akan membayar lebih awal setiap tahun. Tanpa itu, kamu diperbolehkan untuk membatalkan kontrak kapan saja. Harvey York tersenyum tipis sambil menatap Lilian Yates. Tidak hanya saya mendapatkan uangnya kembali. Saya bahkan memberi Anda kontrak 5 tahun dan pembayaran di muka. Bisakah ini akhirnya menutup mulutmu sekarang? Kemudian, Harvey dengan santai mengambil sebuah piring sebelum membantingnya di depan Gabriel Lee. Ini dia. Ingatlah untuk makan sup atau kau akan tersedak. Apa? Seluruh keluarga kaget setelah melihat Harvey memproduksi semua itu. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey tidak hanya membuat mereka melunasi hutangnya. Dia bahkan mendapat kontrak bersama dengan pembayaran di muka selama setahun penuh. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Gabriel berdiri dengan ekspresi terkejut. Organisasi itu memiliki gerbang surga yang mendukung mereka di belakang layar. Tidak ada yang berani meminta apapun dari mereka.
Bagaimana bisa kotoran tak berguna sepertimu melakukan hal seperti itu? Ini palsu. Ini semua palsu. Kamu akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu ini demi Mandy. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sebagai putra tersayang keluarga dan saudara laki-laki Mandy, saya tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini. Memalsukan kontrak dan cek adalah ilegal. Kamu akan dikurung setidaknya selama 10 tahun untuk ini. Gabriel menggertakkan giginya sambil melihat ke seluruh kontrak dan cek. Mencoba menemukan bukti bahwa Harvey memalsukannya. Kamu akan memakan peralatannya jika semua ini asli, kan? Jawab Harvey dengan santai. Mandy Zimmer perlahan mendekat. Apakah kamu benar-benar meminta uangnya kembali? Harvey. Sudah kubilang. Kota ini tidak seperti yang lain. Kamar dagang Newgate adalah masalah besar. Biarkan aku menangani ini. Mengapa kamu pergi ke sana sejak awal? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kulakukan jika kamu tidak. Mandy menunjukkan tatapan khawatir di matanya. Dia tahu bahwa Harvey mampu. Tapi mereka semua dianggap orang luar di tempat seperti Golden Sands. Mandy khawatir Harvey akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Bagaimanapun, airnya dalam di sini. Bahkan tokoh yang kuat pun harus bertempur sengit di sini. Jangan khawatir, semuanya sudah saya kendalikan. Tidak akan ada masalah. Harvey meyakinkan dengan tenang. Lilian benar-benar mengabaikan percakapan itu. Hidupnya di Golden Sands membuatnya sangat percaya diri. Dia menunjuk ke dokumen dan memeriksa di atas meja seolah-olah dia menemukan kebenaran. Betapa tidak tahu malunya kamu. Ingin menikah lagi dengan putriku. Kamu bahkan berani memalsukan kontrak. Kamu pikir aku semudah itu untuk dibodohi atau semacamnya? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang dan berlutut sepanjang hari, aku akan melupakannya. Kalau tidak, aku ingin kau pergi dari rumah ini sekarang juga. Bab 4124. Lilian Yates meraih piring dan melemparkannya ke pintu. Mengakulah, serunya dengan dingin. Berlututlah di sana. Pria itu setidaknya mampu meminta putriku untuk menikah lagi. Tapi dia benar-benar mendapatkan kembali uangnya dari Kelan Ruiz. Benar-benar lelucon. Cynthia Zimmer hampir menangis saat melihat pemandangan itu. Seharusnya kamu minta maaf saja pada ibu. Tidak apa-apa. Semua yang ada di sini senyata mungkin. Harvey York dengan santai meneguk secangkir air Mandy Zimmer. Kenapa aku harus mengaku? Hehe. Kamu tidak akan menyerah, kan? Gabriel Lee mencemooh setelah melihat Harvey begitu keras kepala. Orang-orang sepertimu mungkin tidak tahu kita bisa memeriksa keaslian kontrak secara online. Jika saya melihat bahwa itu palsu, kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi, kan? Secara alami. Untuk mendapatkan segalanya dari keluarga di tangannya. Termasuk Mandy. Dia mati-matian mengejar Harvey. Dia yakin Harvey akan menghalangi banyak rencananya. Dia membuka situs web dan mulai mencari kontrak sambil berbicara. Lilian sama sekali tidak percaya bahwa Harvey benar-benar mengembalikan uang itu. Apa gunanya? Serunya dengan tatapan kesal. Suruh dia berlutut atau keluar dari sini. Sungguh membuang-buang data keluarga. Kemudian Lilian mengambil teleponnya. Mencoba memanggil beberapa satpam untuk mengusir Harvey. Hah, Gabriel kehilangan suaranya saat tubuhnya bergetar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Lilian membeku setelah melihat wajah panik Gabriel. Dia mengambil telepon dari tangan Gabriel untuk memeriksa. Baik kode maupun isinya sama persis. Kemudian, dia juga memverifikasi cek. Itu semua adalah benar. Mandy dan yang lainnya sadar sebelum mereka benar-benar terkejut. Mandy dan Cynthia tahu bahwa Harvey cukup mampu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mampu menghadapi situasi hanya dalam satu pagi saja. Simon tampak seperti melihat hantu.
Dia sangat terkesan. Harvey tidak terlihat seperti kotoran tak berguna sebelumnya. Dia adalah seorang kelas atas sejat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lilian dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kotoran itu bisa melakukan ini? Cynthia menunjukkan senyum cerah. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Harvey. Semua berkat kamu. Harvey menepuk kepala Cynthia. Kemudian, dia menatap Lilian sambil tersenyum. Aku melakukan apa yang kamu minta. Apakah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi bagian dari janjimu? Wajah Lilian langsung berubah gelap. Harvey melunasi hutangnya dan mendapat kontrak baru bersama dengan pembayaran di muka. Tapi Mandy bertanggung jawab atas Zimmer Enterprise. Tidak $1 pun masuk ke saku Lilian. Itu sebabnya dia menunjukkan tatapan mengerikan saat ini. Lebih penting lagi, dia sekali lagi tidak dihormati oleh menantu laki-laki yang masih hidup itu. Lilian tidak membalas Harvey. Siapa yang tahu keberuntungan seperti apa yang kamu miliki? Mungkin mereka sudah berencana untuk mengembalikan uang itu. Kamu hanya beruntung. Bab 4125. Apakah begitu? Harvey York balas menatap Gabriel Lee. Makan dulu. Saudara iparku sayang. Gabriel mendengus. Dia segera kembali pada kata-katanya. Dia tidak bisa diganggu untuk membantah lagi. Setelah melihat putra tersayangnya dimanfaatkan, Lilian Yates dipenuhi dengan kebencian. Dia sangat ingin menamparkan Harvey. Dia tidak tahu harus berkata apa ketika semua yang Harvey keluarkan adalah nyata. Saudara ipar palsuku, kamu tidak akan menarik kata-katamu sekarang. Kan? Bahkan identitasmu di sini adalah palsu saat ini. Jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana menepati janjimu, maka pria sepertimu mungkin tidak lebih baik dari menantu laki-laki yang menumpang saat ini. Bukan? Harvey bahkan tidak repot-repot memberi Gabriel jalan keluar. Karena terus memiliki ide untuk mendapatkan Mandy, Harvey tidak segan-segan untuk menginjak-injaknya. Mungkin rasa piringnya agak terlalu hambar. Mengapa saya tidak menambahkan rasa lagi untuk Anda? Ini akan menjadi sempurna untuk Anda nikmati. Cukup. Harvey. Lilian membanting meja dengan tatapan mengerikan. Kamu berpikiran sempit. Yang kamu lakukan hanyalah melunasi hutang dan mendapatkan kontrak sialan. Apa hakmu untuk pamer? Apakah kamu pikir kamu mampu hanya karena ini? Tidak masalah. Pada akhirnya, saya mendapatkan uang Anda kembali. Kalau begitu, aku akan berurusan dengan pernikahan kembali sekarang. Di mana pendaftaran rumah tangga Mandy? Kamu bisa menyerahkannya sekarang, kan? Lilian merasa sangat kesal. Dia paling meremehkan menantu laki-laki yang menumpang ini. Itu sebabnya dia tidak mau menerimanya sejak awal. Tapi dia akan benar-benar diejek jika dia tidak melakukannya. Dia tidak tahan dengan hal itu. Karena ibu tidak punya pendapat. Kita akan melakukannya sore ini. Harvey menunjukkan senyum cerah saat menatap Mandy Zimmer. Wajah Mandy merah padam. Dia baru saja akan setuju. Namun, kamu tidak bisa menerima pria ini. Ibu, kamu tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Seru Gabriel dengan dingin sambil menggertakkan giginya. Mandy adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin. Dia memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Harvey pasti ada di sini untuk hal itu. Jika kamu membiarkan dia menikah lagi dengan Mandy, dia akan memikirkan cara apapun untuk mencuri aset itu. Jangan tertipu. Kamu tidak bisa mempercayai menantu yang hidup menumpang seperti ini. Gabriel berbicara sealami mungkin. Seolah-olah dia memberitahu semua orang rahasia tergelapnya yang paling dalam. Di matanya, Harvey sama dengannya. Seorang pria yang berusaha bergantung pada keluarga kaya. Satu-satunya perbedaan adalah dia mengandalkan Lilian dan Harvey mengincar Mandy. Gabriel merasa sangat cemburu karenanya. Jangan tertipu. Ibu, orang ini sama sekali tidak baik. Seru Avery Foster dengan dingin.
Wajah Cynthia Zimmer menjadi gelap seketika. Cukup, Harvey orang baik. Kamu baru di sini beberapa hari. Kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Gabriel menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Kamu tidak tahu apa-apa, Cynthia. Aku satu-satunya orang baik di sini. Bab 4126. Benar, suamiku satu-satunya orang yang baik. Avery menambahkan. Sementara itu, wajah Lilian sedingin es. Dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini dan menghindari memenuhi janjinya. Harvey, kamu mengesankan. Bukan. Kamu ingin menikah dengan Mandy, kan? Bagus. Jika kamu bisa mengubah Mandy menjadi kepala keluarga Jin, aku akan menerima pernikahanmu. Saat ini, aku hanya akan mengizinkan pernikahan percobaan. Harvey menyipitkan mata ke arah Lilian. Melihat tatapan sengit di mata ibu mertuanya yang tidak masuk akal. Dia tahu pertengkaran besar akan muncul jika dia terus menekannya. Dia kemudian melihat ekspresi khawatir Mandy. Dan kemudian tersenyum tipis. Tidak masalah. Apakah hanya itu yang harus kulakukan? Keluarga Jin cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Baik, aku menantikannya. Wajah Lilian masih sedingin es. Dia tidak bisa menghentikan Harvey dari duduk di meja. Secara alami. Dengan dia di sekitar, dia tidak akan makan dengan enak. Setelah semua orang selesai makan siang, Gabriel dan istrinya pergi. Sementara itu, Harvey kembali ke kamar tamu. Dia bisa melihat balkon Mandy dari jendelanya. Di saat bersamaan, Mandy sedang menelepon seseorang di telepon. Di San Francisco Clubhouse malam ini. Tentu, aku akan menyediakan waktu. Jadi, apakah kita memiliki petunjuk tentang itu? Harvey memiliki pandangan yang dalam di wajahnya. Meskipun dia diam. Setelah beristirahat sejenak, Mandy mulai berdandan. Pada pukul 6, dia akan pergi. Tepat ketika dia menghidupkan mesin mobilnya, pintu kursi penumpang terbuka. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia bisa melihat senyum Harvey. Mau kemana? Sayang, sebelumnya, Mandy tidak ingin membawa Harvey bersamanya. Untuk pertemuan bisnis penting. Jawabnya setelah berpikir sejenak. Seorang teman yang baru saja saya temui memperkenalkan saya kepada investor malaikat. Kamu harus ikut denganku. Tapi ingat, dia memperingatkan. Kurangi bicara. Lebih banyak melihat. Golden Sands tidak seperti di tempat lain. Air di sini sangat dalam. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Dia ingin tahu tentang karakter besar apa di Golden Sands yang bisa membuat istrinya, kepala cabang ke-9 keluarga Jin, begitu berhati-hati. Vroom. Mobil itu hanya melaju sebentar sebelum ponsel Harvey mulai bergetar. Harvey melirik cepat ke layar. Itu Kellan. Untuk mencegah apapun mengganggu waktu berduaannya dengan Mandy, dia segera menutup telepon. Namun, Kellan tidak menyerah dan segera mengirimkan SMS. Isinya sederhana. Dia melepas cermin dan membawa pisau seperti yang diperintahkan Harvey. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Dia hampir membuat dirinya terbunuh oleh lalu lintas yang datang beberapa kali padanya. Teks Kellan dipenuhi dengan permohonan. Dia ingin Harvey menunjukkan kepadanya beberapa hal secara langsung. Dia percaya bahwa dia akan mati dengan mengerikan jika Harvey menolak. Harvey ingin menolak. Tapi mau tidak mau dia merasa iba setelah dihantam banjir SMS tanpa henti. Akhirnya, dia mengalah dan menyuruh Kellan untuk menemuinya di San Francisco Clubhouse saat itu. Gadis mana yang sedang kamu ajak bicara sekarang? Mandy tiba-tiba bertanya. Dia merasa sedikit tidak senang ketika melihat Harvey diam-diam mengirim pesan kepada seseorang. Apakah itu Kairi? Dia adalah nyonya keluarga Patel. Kamu ingin menjadi menantu laki-laki yang kuat untuk mereka, bukan? Mandy tidak menyadari bahwa nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan. Bab 4127. Tidak sama sekali.
kata Harvey. Dia tidak menyangka Mandy akan menyebut nama Kairi. Itu Kellan. Lanjutnya sambil menggelengkan kepalanya. Dia bertanya apakah kita bersedia menandatangani kontraknya. Saya mengatakan kepadanya untuk menghubungi departemen legal perusahaan sebagai gantinya. Mandy sedikit lega mendengar jawabannya. Aku baru ingat. Kairi pasti banyak membantumu agar Kellan sangat menghormatimu. Kan? Aku tidak membutuhkannya untuk menyelesaikan masalah sekecil itu. Jawab Harvey dengan tenang. Mandy ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Dia akan mempercayai Harvey jika ini Floodwell, Bakut, Hong Kong, atau Mordu. Namun, perairan Golden Sands sangat dalam. Karena itu, dia tidak bisa mempercayai kata-kata seorang pria tanpa latar belakang di Golden Sands. Dia tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Harvey pasti memiliki caranya sendiri untuk mengatur segala sesuatunya di sini. Meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa cemburu yang mencengkeramnya. Dia tiba-tiba memikirkan Ivene, Kate, Leslie, dan wanita lain yang ditemui Harvey. Perasaan rumit melonjak di hatinya. Kecemburuan tetap ada di dalam mobil untuk sementara waktu. Segera, Mandy parkir di dekat clubhouse yang tampak mewah. Lampu yang menyilaukan memenuhi tempat itu. Dan banyak mobil mewah berlalu lalang. Aroma harum tercium di udara. Dan orang-orang tampan dan cantik keluar masuk dari tempat itu. Harvey dan Mandy perlahan keluar dari mobil. Saat mereka melakukannya, sebuah Maserati Quattroporte parkir di depan mereka. Dua wanita dengan sosok cantik dan riasan elegan turun. Mereka berdua adalah mitra bisnis yang baru saja akan ditemui Mandy. Salah satunya adalah Jovi Miller. Dan yang lainnya adalah Vienna Hoffman. Mereka berdua mengenakan gaun hitam dengan potongan rendah. Memperlihatkan tubuh bagian atas dan kaki mereka yang ramping dan sensual. Kulit seputih salju, kaki panjang, dan sosok luar biasa bersama dengan wajah memikat dengan riasan indah. Mata orang yang lewat langsung berbinar saat melihat wanita cantik seperti itu. Beberapa yang lebih muda segera maju untuk berbicara dengan mereka. Tapi saat para wanita menatap mereka dengan dingin, mereka merasa sangat canggung. Keduanya sengit dan pantang menyerah. Orang biasa tidak akan bisa mendekat. Kau di sini, Mandy. Mandy mengangguk pada keduanya sebagai pengakuan. Selamat malam. Aku tidak terlambat, kan? Tentu saja tidak. Semuanya baik-baik saja selama kamu ada di sini. Kamu terlihat sangat cantik, Mandy. Jovi, yang mengenakan merek Chanel di sekujur tubuhnya, tersenyum kecil kepada Mandy. Kemudian, dia menoleh ke Harvey dengan tatapan menyipit. Ini pasti Harvey. Wajahnya langsung dipenuhi dengan penghinaan. Secara alami, nama Harvey sebagai menantu laki-laki yang tinggal menumpang telah menyebar ke seluruh Golden Sands. Sangat mudah untuk melihat bahwa Lillian pasti berkontribusi pada penyebabnya. Harvey berpakaian sangat santai. Seolah-olah dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas. Dibandingkan dengan pakaian mahal Jovi yang bernilai ribuan dolar, Harvey terlihat sangat lusuh. Sementara itu, Vienna bahkan tidak ingin menatap mata Harvey. Dia bertindak seolah-olah terlihat berdiri di sampingnya sangat memalukan. Bab 4128. Harvey melirik kedua wanita cantik itu. Halo, ayo masuk. Mandy, banyak orang menunggumu. Jovi menatap Vienna sebelum menyeret Mandy ke dalam. Harvey hendak mengikuti Mandy. Tetapi Vienna maju selangkah dan menghentikannya. Apakah ada sesuatu yang salah? Harvey bertanya sambil tersenyum. Aku benar-benar berharap kamu berhenti bergantung pada Mandy. Kamu sudah bercerai. Pergilah ke arah lain. Nada Vienna sedingin es. Orang-orang harus memiliki kesadaran diri. Apakah kamu tidak mengerti bahwa keluarga Zimmer tidak menginginkanmu?
Pergi dari sini. Lagi pula, orang udik sepertimu tidak berhak bergabung dengan kami dari lingkaran sosial atas. Kamu tidak berhak membicarakan Mandy dan bisnisku. Jawab Harvey dengan tenang. Dia teman baikku. Tentu saja aku harus membicarakan ini. Vienna mengangkat dagunya yang indah. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu hanya mendapatkan apa yang kamu inginkan karena Mandy adalah orang yang baik. Pada kenyataannya, kamu tidak cukup tampan. Kamu tidak punya bakat. Dan lagi, tidak punya uang. Apa hakmu dengan Mandy? Mandy memiliki sikap yang menarik. Tetapi kotoran tidak berguna sepertimu tidak berhak bersama seorang dewi. Anda pikir Anda siapa? Vienna memiliki ekspresi bangga di wajahnya, menunjukkan kualitas aslinya sebagai seorang elit. Harvey memberinya seringai main-main setelah mendengar kata-kata itu. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Nona Hoffman, kan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan siapa aku. Kamu bahkan tidak punya hak. Kamu bukan apa-apa bagiku. Kata-kata tenang Harvey benar-benar mengejutkan. Nafas Vienna mulai sedikit lebih berat. Dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Adapun lingkaranmu, itu juga tidak masalah bagiku. Kalau bukan karena Mandy, apa menurutmu aku benar-benar akan datang ke tempat kumuh ini? Apakah kamu pikir kamu berhak membawaku ke sini? Harvey tidak hanya menggertak. Berdasarkan identitasnya, seluruh clubhouse akan berjuang untuk melayaninya. Dengan itu, dia dengan santai berjalan masuk. Vienna sangat terkejut dan marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia berdiri membeku di tempat untuk waktu yang lama. Hanya beberapa saat kemudian dia sadar. Dia mendidih karena marah ketika dia menyadari bahwa dia telah ditakuti oleh seorang udik belaka. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk pamer, Harvey. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Semua pembicaraan itu tidak berguna. Di depan orang-orang yang benar-benar kaya dan berkuasa seperti kami. Harga diri menyedihkan yang kamu coba lindungi hanya akan diinjak-injak dengan kejam. Dan bukan hanya aku. Setiap orang di clubhouse setuju bahwa kamu tidak berhak bersama Mandy. Akan lebih baik jika kamu tidak datang. Tapi sekarang kamu di sini. Kamu ditakdirkan untuk diejek. Vienna memberinya tatapan mengejek. Seolah-olah dia bertekad untuk membuat segalanya berjalan sesuai keinginannya. Bab 4129. Sementara itu, di dalam ruangan 888 di lantai 2. Harvey dan yang lainnya mendorong pintu mewah itu hingga terbuka. Banyak yang berkumpul di sana. Mereka berpakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pakaian dan aksesoris mewah, dan menunjukkan ekspresi ceria. Para wanita memiliki perhiasan besar yang tergantung di sekitar mereka. Sedangkan para pria memiliki perhiasan mahal yang mempesona di pergelangan tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan hanya bisa dianggap kaya dan mewah. Orang biasa bahkan tidak bisa membandingkannya. Kepala mereka langsung menoleh begitu Mandy dan yang lainnya masuk. Banyak mata berbinar saat melihat wajah cantik Mandy. Beberapa pria muda dengan rambut tertata rapi menatapnya dengan tatapan takut namun dalam. Secara alami, seorang dewi seperti Mandy cukup langka bahkan di tempat dengan sejarah yang kaya seperti Golden Sands. Mandy, Jovi, Vienna, kamu di sini. Seorang pria muda dengan kepala agak botak mondar-mandir. Penampilannya sama sekali tidak menarik. Dan sosoknya juga tidak memenuhi standar. Seluruh tubuhnya dipenuhi merek-merek mewah. Dan ada cincin emas besar di jari-jarinya. Wajahnya juga licin dan berminyak. Sangat jelas bahwa dia adalah seorang pemula. Lihatlah dirimu sendiri, Tuan Burton. Sekarang kamu di sini. Kamu harus berpakaian sesuai peranmu. Setidaknya miliki beberapa standar. Kita semua akan diolok-olok karena kamu.
Vienna mencibir dengan dingin. Sedikit rasa jijik terlihat di wajahnya. Di sisi lain, Mandy dengan cepat memperkenalkan pria itu di depan Harvey. Harvey, ini Thomas Burton. Dia orang lokal di sini. Dia hanya anak kecil sampai dia datang jauh-jauh ke sini dengan bisnis pemilahan sampahnya. Dia saat ini memiliki setidaknya aset bernilai jutaan dolar. Begitulah cara dia mendapat gelar Raja Sampah. Namun, ku dengar pemerintah di sini mencoba masuk ke bisnis itu sendiri. Thomas mungkin akan bangkrut jika itu benar-benar terjadi. Harvey mengangguk. Tidak heran Vienna menunjukkan sikap terhadap pria itu. Jika tidak ada kabar tentang hal seperti itu, Vienna mungkin akan langsung menerkam kepelukannya. Semuanya murni bisnis. Tidak ada teman, hanya manfaat abadi. Tentu saja, tidak ada yang ragu untuk menginjak-injak orang tanpa nilai apapun. Namun, begitu ada nilai tertentu, semua orang akan tetap berpegang pada orang tersebut dan menaruhnya di atas alas tanpa ragu-ragu. Aku juga ingin ganti baju baru, tapi aku tidak bisa menahannya. Thomas, di sisi lain, tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun. Aset perusahaan saya dibekukan oleh pemerintah. Katanya mau mengurusi usaha pemilahan sampah. Aku tidak akan berbeda dengan petani rendahan tanpa pakaianku. Jadi, ku mohon, jangan pedulikan aku. Thomas menunjukkan sikapnya yang baru. Tetapi anehnya dia lebih hormat dibandingkan dengan orang kaya yang tampak suram. Vienna dipenuhi dengan penghinaan setelah mendengar kata-kata Thomas. Dia akhirnya mengkonfirmasi rumor bahwa Thomas akan bangkrut. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah untuk mencegah bau busuknya mencapai dirinya. Kamu di sini, Mandy. Baru beberapa hari. Tapi kamu sudah terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Thomas jelas tidak ada di sini untuk Vienna sejak awal. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat melihat Mandy. Sayang sekali perusahaan saya akan bangkrut. Jika tidak, saya akan mengejar Anda untuk 730.000 dolar yang Anda pinjamkan kepada saya untuk memenuhi kebutuhan. Bab 4130. Mandy tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Thomas. Anda pasti bercanda, Tuan Burton. Akan buruk jika orang salah paham. Salah paham? Apa yang salah paham? Thomas tertawa terbahak-bahak. Seluruh lingkaran bisnis di sini tahu bahwa CEO Zimmer sendiri adalah wanita yang baik dan cantik. Sudah lama saya mengejar Anda. Cukup bermimpinya. Jovi mendesis. Mandy sudah punya pasangan. Ini di sini adalah menantu laki-laki legendaris, Harvey York. Dia mantan suami Mandy. Aku dengar mereka juga akan menikah lagi. Kalian pria kotor tidak punya kesempatan. Semua pria tersentak setelah mendengar kata-kata Jovi. Bahkan Thomas sangat terkejut ketika dia melihat ke arah Harvey. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tidak ada yang mengira bahwa pria berpenampilan biasa itu sebenarnya adalah suami Mandy yang legendaris. Namun, ku dengar Bibi Yates sama sekali tidak menyukainya. Sulit dikatakan apakah pernikahan itu benar-benar akan sukses atau tidak. Vienna menunjukkan senyum tipis. Jika menurut saya, menilai dari standar Mandy, dia seharusnya sudah menendang pria ini ke tepi jalan sekarang. Pria acak manapun akan 1000 kali lebih baik daripada sampah seperti ini, kan? Vienna, Mandy mengerutkan kening. Memelototi Vienna dengan ekspresi galak. Mereka berteman baik. Dan Mandy tahu bahwa Vienna melakukan ini demi dia. Namun, dia masih berpikir Vienna tidak sopan membuka mulutnya sedemikian rupa. Harvey sama sekali tidak keberatan. Halo, saya Harvey York. Katanya setelah mengangguk di depan semua orang. Orang-orang di sekitar mendecakkan lidah mereka. Mereka tidak bisa diganggu bahkan untuk memberikan balasan. Para wanita secara naluriah menarik kaki ramping mereka. Mengira Harvey akan mengotori mereka hanya dengan melihatnya. Thomas membeku.
Tapi kemudian dia menyerahkan kartunya dengan hormat kepada Harvey. Halo, nama saya Thomas Burton. Senang bertemu dengan Anda. Thomas berpikir bahwa Harvey juga terlihat seperti anak kecil yang lusuh. Tetapi karena dia sendiri berasal dari awal yang sederhana, dia mengerti bahwa dia tidak boleh mengubah sikapnya hanya karena pakaian seseorang. Dia takut Harvey akan malu sampai mati di sini. Dan karena itu memutuskan untuk membantu Harvey. Harvey membeku beberapa saat, lalu mengambil kartu itu dan melihatnya beberapa kali. Halo, senang bertemu denganmu. Jika kamu butuh bantuan di sini berikutnya, hubungi saja aku. Saya akan melakukan yang terbaik. Sebagai ucapan terima kasih atas kartu yang Anda berikan kepada saya. Orang-orang di sekitar mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey. Untuk menantu yang masih tinggal, dia cukup pandai pamer. Orang yang tidak tahu mungkin hanya berpikir dia benar-benar mampu atau semacamnya. Vienna memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Menantu yang tinggal menumpang dan seorang pria di ambang kebangkrutan. Kalian berdua pasti pasangan yang cocok di surga. Lagi pula, burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Standar pertemuan ini pasti sudah sedikit menurun. Satu apel buruk di sini sudah tidak memuaskan. Apalagi dua. Vienna. Mandy semakin marah dari menit ke menit. Jika kamu terus mengatakan omong kosong seperti itu, aku akan pergi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.